Abdullah bin Mubarak menuturkan pengalamannya yang sangat menarik dan penuh hikmah. Suatu kali, dalam perjalanan pulang dari menunaikan ibadah haji dan menziarahi makam Rasulullah, di pertengahan jalan aku melihat sebuah tumpukan berwarna hitam. Setelah aku amati, ternyata itu adalah seorang ibu tua yang memakai daster dan kerudung berwarna hitam. Kemudian kami saling berbincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ibu tua itu menjawab, Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam sebagai ucapan keselamatan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Semoga Allah merahmati Anda. Apa yang Anda lakukan di tempat ini? Ibu tua itu menjawab lagi, May yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Ketika itu aku langsung paham bahwa dia sedang tersesat di jalan. Anda hendak kemana? Ibu tua itu menjawab lagi dengan ayat Al-Quran, sebagaimana dua jawaban sebelumnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aku tahu bahwa beliau baru saja selesai mengerjakan ibadah haji dan beliau ingin pergi ke Masjidil Aqsa. Sudah berapa lama ibu berada di tempat ini? Salayalin sawiyya. Selama 3 malam, padahal kamu sehat. Aku tidak melihat ibu punya bekal makanan yang bisa dimakan. Ibu tua itu menjawab dengan ayat Al-Quran lagi, Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dialah Tuhan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dengan apa Anda berwudu? Ibu tua itu menjawab, Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Jika kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, yang suci. Aku mempunyai makanan, silakan Anda makan dulu. Ibu tua itu menjawab, Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang waktu malam. Sekarang bukan bulan Ramadan, kata Ibnu Mubarak. Kemudian ibu tua itu menjawab, Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Kita dibolehkan untuk tidak berpuasa saat dalam perjalanan. Ibu tua itu menjawab, Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kenapa Anda tidak bicara dengan saya seperti saya bicara kepada Anda? Mengapa setiap jawaban yang keluar dari lisan Anda adalah ayat-ayat Al-Quran? Ibu tua itu menjawab, Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dari suku mana Anda berasal? Ibu tua itu menjawab, Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Aku sudah bersalah, mohon maaf. Ibu tua itu menjawab, La tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampunimu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Apakah Anda bersedia menaiki untaku? Selanjutnya aku akan mengantarkan Anda menyusul kafilah. Ibu tua itu menjawab, Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Kemudian lanjut Ibnu Mubarak, aku akan menarik untaku supaya dia mau jongkok. Ibu tua menjawab, Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Maka aku tundukkan pandanganku dari melihat beliau. Kemudian aku berkata, naiklah. Tatkala beliau ingin menungganginya, unta itu kabur sehingga pakaian ibu itu robek. Ibu tua itu berkata,
Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Tunggu sebentar sampai aku tamatkan. Ibu tua itu menjawab, fafahamnaha Sulaiman, maka kami telah memberikan pemahaman kepada Sulaiman. Ketika unta sudah kutambatkan, aku persilahkan ibu itu untuk menungganginya. Ibu tua itu lalu menjawab, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Selanjutnya aku menarik kekang unta dan berjalan dengan cepat sambil meneriaki unta supaya berjalan cepat. Ibu tua itu kemudian berkata, waqsid fi masjika waqdud min sautik, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Seketika aku berjalan dengan perlahan-lahan sambil mendendangkan syair. Kemudian ibu tua itu berkata, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat Al-Qur'an. Aku mendapatkan banyak manfaat dari syair ini. Kemudian ibu tua itu menjawab, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Untuk beberapa saat aku terdiam. Apakah ibu punya suami? Ibu tua itu menjawab, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Lantas aku diam sampai aku berhasil menyusul kafilah. Kita sudah mendapatkan kafilah. Adakah orang yang Anda kenal berada di dalamnya? Ibu tua itu menjawab, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka aku tahu di sana ada anak-anak ibu itu. Sebagai apakah anak-anak ibu di antara kafilah itu? Ibu tua itu menjawab, wa alamati wa bin najmi hum yahtadun, dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapatkan petunjuk. Aku tahu bahwa anak-anak ibu itu bertugas sebagai penunjuk jalan. Siapakah nama anak-anak ibu? Ibu tua itu menjawab, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah, wahai Yahya, ambillah Alkitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Maka aku memanggil nama-nama anaknya. Hai Ibrahim, Musa, Yahya. Tiba-tiba datang menghadap kepadaku 3 orang pemuda yang wajahnya bagaikan rembulan. Ketika sudah duduk dengan tenang, ibu itu memecah kesunyiannya. Fab'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf fala yush'iranna bikum ahada. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Lalu berlalulah salah seorang di antara mereka, kemudian dia menghidangkan makanan di depanku. Ibu tua itu berkata lagi, hulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Aku tidak akan memakan makanan yang kalian hidangkan sebelum kalian menceritakan perihal ibu kalian. Kemudian anak ibu tua itu menjawab, salah satu dari mereka menjawab, ibu kami ini sudah 40 tahun tidak pernah bicara kecuali dengan ayat Al-Quran karena takut salah bicara sehingga Allah marah kepadanya. Maha suci Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Ibnu Mubarak menjawab, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Demikianlah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.